Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sebab mantan tidak mau kembali. Ya, jadi kita sudah berusaha dengan segala cara, segala daya, segala upaya agar mantan bersedia kembali kepada kita. Ya, semua doa sudah kita coba, semua cara untuk berkomunikasi kepada dia, memberikan penjelasan sudah kita lakukan. Ya, tetapi kenapa yang bersangkutan tidak mau juga kembali? Ya, kalau dia tidak mau kembali, sudah ada orang ketiga bersama-sama dengan dia. Ya, oke lah, mungkin karena sudah ada orang lain yang sudah mengisi hatinya. Tetapi ternyata dia juga tidak kunjung memilih, tetapi juga tidak mau memilih kembali kepada kita. Nah, maka ada 3 sebab ya yang menyebabkan yang bersangkutan tadi tidak kunjung mau kembali dengan cara apapun kita berusaha menjelaskan. Tapi satu hal ya yang harus kita pahami, bahwa mantan itu adalah seseorang yang mengenal kita dengan amat sangat baik. Saat dia tidak mau kembali, artinya dia pergi karena sesuatu yang ada pada diri kita yang membuat dia harus pergi. Dan saat kita berusaha meminta dia kembali, dia sangat memahami apakah yang dia inginkan perubahan itu terjadi pada diri kita sudah terjadi atau belum, itu dia lebih tahu dari siapapun. Kita ini sudah betul-betul berubah atau belum, itu dia lebih paham dari siapapun, bahkan mungkin lebih paham daripada diri kita sendiri. Ya, kita merasa sudah berubah, tapi ternyata ketika berdialog muncul lagi sifat dan karakter kita yang tidak dia sukai tadi. Jadi ada 3 hal tuh. Yang pertama, ya, emosi yang berlebihan atau sifat emosional pada diri seseorang. Ya, jadi manusia itu kalau kemudian misal dia tersinggung ya, merasa dia direndahkan ya, merasa dia tidak dihargai ya, merasa dia diperlakukan tidak selayaknya, kemudian dia marah, ya itu wajar saja, itu manusiawi. Misal dia pengen nih ketemu dengan calon mertuanya, ketemu dulu ya, dia pengen menjelaskan ya betapa dia mencintai anak mereka, tapi dia diperlakukan dengan tidak selayaknya. Ketemu misal dengan mertua atau calon mertua laki-laki, malah cuman dipunggungi ya, sementara dia melihat kok yang lain begitu dihargai, begitu dihormati, kok saya sama sekali tidak dihargai. Dia marah, itu wajar, itu sifat yang sangat manusiawi ya. Tapi ada orang yang pokoknya apapun marah terus. Orang benar dia marah, orang salah dia marah. Itu kalau orang-orang tua kita dulu bilang orang pemarah tua itu darah tinggi, itu marah terus ya.
Nah, jadi emosional itulah yang kemudian menjadi tembok penghalang yang membuat mantan lebih memilih menjauh dari kita. Capek kan? Jadi kalau orang tuh melakukan kesalahan, ya, kemudian ditunjukkan letak kesalahannya dan dia mengakui itu salah, ya, kan tidak perlu marah. Kapan orang marah? Ya ketika orang salah, ditunjukkan letak kesalahannya, kemudian ngeyel. Nah, disitulah kemudian orang akan marah. Ya, misal nih, pasangan suami istri, ya, suaminya marah. Karena apa? Karena istrinya misal pasang foto ketika masih kuliah dulu, ya, fotonya gandeng-gandengan dengan laki-laki. Kan dia merasa malu kan sebagai suami, dilihat oleh keluarganya, kok istrinya begitu. Dia marahi, kenapa dipasang foto yang seperti itu. Harusnya istrinya kan langsung sadar saja, oh ya sudah itu salah, dihapus. Ya ini masih ngeyel juga, loh kan begini, oh kan begitu. Nah disitulah orang kemudian boleh untuk marah. Tapi kalau istrinya sudah, oke, saya salah, fotonya dihapus dari media sosialnya, ya karena membuat suami jadi malu kepada keluarganya, kok istrinya yang seharusnya, ya, istri yang baik, malah menampilkan foto pergaulan yang sebenarnya kalau di luar negeri biasa kan, tetapi dalam konteks budaya kita kan tidak biasa yang begitu, ya. Nah, itulah suami kemudian marah. Marahnya bukan marah-marah, tetapi marah untuk memberikan edukasi kepada istrinya bahwa sekarang dia juga harus menjaga kehormatan dari suaminya. Jadi tidak hanya menjaga dirinya sendiri dan suka-suka dirinya sendiri, tetapi juga apapun yang dia tampilkan itu untuk menjaga dan menghargai keberadaan suaminya, ya. Jadi emosional, marah lah orang kalau balik kemudian cuma untuk dimarah-marahi tiap hari kan capek juga, ya. Nah, maka kadang kita kan begitu. Kalau yang salah mantan, kemudian tidak bisa marah-marah kepada mantan karena semua akunnya dia blokir dan dia tidak mau ketemu. Semuanya kita marahi semua. Ada postingan orang kita komen marah-marah, ya. Ada teman datang nggak tahu masalah marah-marah juga. Ada teman kerja tidak pernah melakukan kesalahan kita marah-marah juga. Nah inilah yang kemudian menjadi sebab ya mantan tidak akan pernah mau kembali kepada kita, ya karena aura orang yang pemarah itu sangat kelihatan. Ya, ketika berdekatan orang pemarah itu auranya bisa dirasakan. Orang sabar juga begitu. Auranya bisa dirasakan. Keteduhannya bisa dirasakan. Tapi pemarah juga auranya bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, karena itu harus belajar ya mengendalikan emosi tadi. Jadi jangan marah-marah terus. Apalagi hobi komen marah-marah di berbagai postingan. Ya, tidak dapat apa-apa, malah didoakan yang jelek oleh yang punya postingan. Ya, nah, emosional. Kemudian yang kedua, ego yang amat sangat besar. Egois. Mantannya pergi, dia tidak mau introspeksi diri. Dia merasa, saya salah apa? Padahal salah semua. Kenapa dia bisa mengatakan begitu? Ya karena egonya yang amat sangat besar. Ya,
Tidak ada juga orang yang sanggup bertahan berdampingan dengan orang yang hanya maunya sendiri, mau menang sendiri, dan memaksakan kehendaknya kepada orang lain terus-menerus, ya. Kemudian yang ketiga, tidak sabar dengan proses. Semuanya itu butuh proses, ya. Jadi kalau orang biasa seperti kita, kecuali para wali, ya, kalau para wali itu mereka berdoa minta hujan, hujan langsung turun. Mereka berdoa minta makanan, makanan langsung datang. Itu doanya para wali. Tetapi doa kita itu berproses. Butuh berkali-kali kita berdoa. Kenapa? Karena dosa kita banyak. Sehingga untuk terkabul tadi berproses untuk level manusia biasa seperti kita. Karena itu, kita kan biasanya sekali dua kali berdoa, tidak terkabul, 2 hari sudah berdoa nih, kok mantan tidak balik-balik. Sudah, tidak mau berdoa lagi, tidak sabar dengan proses. Ya, nah, karena itu ya, 3 sifat ini, emosional, egois, dan tidak sabar dengan proses, itulah yang harus kita perbaiki dari diri kita. Karena ketika kita sudah berubah, siapapun termasuk mantan, itu juga akan bisa merasakan perubahan. Ada orang yang bisa acting sabar, ya, tapi tetap orang bisa merasakan, oh ini sabarnya acting, ya. Orang yang sabarnya tulus itu akan memancarkan gelombang kesabaran yang tulus tadi kepada orang lain, apalagi mantan kan, yang sudah punya ikatan batin yang kuat dengan kita, ya. Nah, maka kita diajarkan untuk selalu belajar, ya, bersikap lemah lembut, tidak kasar, tidak keras, ya, agar orang-orang tidak pergi meninggalkan kita. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kuntu fadhan khalizal qalbi lan faddu min haulika." Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ya, karena itu kalau kita tidak mau semua orang meninggalkan kita, termasuk mantan, mulai hari ini belajarlah untuk selalu bersikap lemah lembut kepada siapa saja. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.